Kepercayaan adalah aset yang tidak bisa dibeli dengan uang. Amsal 22 ayat yang pertama berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Firman Tuhan mengajarkan bahwa nilai sebuah nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Dikasihi orang itu lebih berharga daripada perak dan emas. Bagaimana seseorang bisa memperoleh nama baik? Salah satu unsur yang sangat penting untuk menjaga nama baik adalah kita harus bisa dipercaya. Kita harus jadi orang yang bisa dipegang omongannya. Kepercayaan merupakan aset yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ketika kita bisa dipercaya, orang akan merasa aman dengan kita. Membangun kepercayaan itu butuh waktu dan butuh pembuktian, baik dalam konsistensi maupun kualitas. Untuk membangun sebuah brand itu tidak mudah, butuh waktu yang panjang, perjuangan, dan pembuktian. Sangat penting untuk kita jaga nama baik, sangat penting untuk kita belajar jadi orang yang bisa dipercaya, karena orang yang bisa dipercaya itu sulit dicari. Banyak orang yang hebat, tapi tidak banyak orang yang bisa dipercaya. Saya percaya nilai kepercayaan yang akan membawa seseorang ke posisi yang lebih tinggi. Saya seorang pemimpin, saya akan memilih orang yang mungkin kemampuannya baik, mungkin masih ada yang jauh lebih baik dari dia, tapi dia punya kelebihan, bisa dipercaya. Karena ketika kita bisa dipercaya, orang akan merasa aman dengan kita. Ada hal-hal yang membuat orang gak bisa dipercaya. Saya mau ingatkan tentang 3 akar dosa. Saya singkat jadi 3K, yaitu yang pertama kenajisan, yang kedua kesombongan, yang ketiga keserakahan atau cinta uang. 3 akar dosa ini yang bisa membuat kita kehilangan kepercayaan dari Tuhan maupun sesama. Kenajisan, apa hubungannya dengan kepercayaan? Dalam 1 Timotius 3 ayat 12 dikatakan, diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Dikatakan suami dari satu istri. Kegagalan dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga banyak menjadi batu sandungan bagi reputasi atau nama baik seseorang di segala kalangan. Saya kenal seseorang dulu yang punya nama besar, sangat hebat, didengar oleh banyak orang. Tapi satu kali saja rumah tangganya tidak harmonis, kemudian mereka bercerai. Bahkan orang ini menikah lagi dengan orang lain, nama baiknya menjadi rusak. Dan banyak orang yang semula kagum dan percaya kepada orang ini mulai kehilangan kepercayaan. Hal-hal yang berbau dosa, berbau kenajisan, perselingkuhan akan mencoreng nama baik orang dan bisa membuat orang banyak tidak percaya lagi sama kita. Kemampuan seseorang mengurus keluarganya menjadi tolak ukur kemampuannya untuk memimpin orang banyak. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Jadi tidak hanya dia setia kepada istri yang satu-satunya, tetapi dia harus punya kemampuan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Jokes gurauan yang cenderung berbau pornografi membuat rekan sekerja atau teman-teman kita merasa tidak nyaman, menandakan hal-hal yang berbau kenajisan dapat merusak nama baik dan kepercayaan orang banyak kepada kita. Yang kedua, akar dosa yaitu kesombongan yang membuat kita kehilangan kepercayaan dari orang lain. Contohnya, biasanya kalau sebuah usaha sudah mulai lancar, pelanggannya ramai, orang biasa mulai lupa diri, sudah nggak lakukan yang terbaik lagi. Banyak usaha-usaha yang ketika diberkati, banyak sekali pelanggannya, udah mulai nggak jaga kualitas, udah mulai nggak ramah. Pernahkah Anda makan di sebuah restoran yang kasirnya lebih galak dari Anda? Atau waitressnya lebih galak dari Anda? Udah sombong banget, taruh piring udah lempar-lempar. Kesombongan akan membuat kita nggak dipercaya orang. Hati-hati jangan sampai kita diberkati, lalu kita malah jadi tidak tahu diri. Keserakahan, akar dosa yang ketiga, membuat orang kehilangan kepercayaan. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ketamakan atau ingin cepat kaya membuat orang tidak berintegritas, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan untung lebih, untuk mendapatkan laba yang lebih banyak supaya cepat kaya. Banyak orang yang karena serakah akhirnya mulai berkompromi. Kualitas sudah nggak bagus lagi, mulai nipu-nipu customer, takaran mulai dikurangkan. Galatia 3 ayat 3 berkata begini, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Banyak orang yang awalnya memulai dengan baik, jujur, motivasi hatinya tulus, tapi kemudian berubah
diberkati lebih butuh kapasitas hati yang lebih. Banyak orang yang tidak kuat menerima kekayaan, jadi serakah, ingin untung lebih banyak supaya cepat kaya. Mereka mulai kompromi dengan nilai-nilai kebenaran, cari penyembahan berhala. Tahukah Anda Amsal 13 ayat 11 berkata, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Keserakahan akan membuat kita kehilangan kepercayaan.